teman-teman, selamat berjumpa kembali. Setiap orang adalah reviewer, setiap orang adalah media. Setiap orang semestinya saling memirsa, kemudian menyajikan. Dengan Dr. Erlan Suwarlan, sebetulnya interaksi saling memirsa dan menyajikan ini sudah berlangsung lama ya. Karena ya dulu juga di dunia media, di aktivitas media di Tasikmalaya seringkali terlibat. Bukan begitu, Dok? Insya Allah. Nah sekarang ya kita lagi eksperimen sebetulnya. Jadi media itu kan bergeser, media sudah tanpa rumah. Ya seperti ini juga kan, kita di mana ketemu di mana gitu. Lagi nongkrong ketemu, ya, mengalir saja kan, langsung berbincang-bincang tentang suatu perkara gitu kan. Bebas gitu. Nah kalau Dr. Erlan kan selama ini dikenal sebagai yang intens meneroka dunia politik gitu ya, dunia ketatanegaraan, tata pemerintahan gitu. Tapi akhir-akhir ini juga mulai alih wahana nih ke dunia kesenian dunia gitu, lain. ke dunia lain gitu. Nah, tapi menarik karena dunia politik yang acap kali panas gitu ya, di dunia Dr. Erlan yang baru ini tampaknya menjadi sejuk adem begitu, karena ada metrum, ada apa ya, ada ritma yang mengajak kita untuk refleksi sejenak, kemudian mengendurkan urat saraf begitu. Saya juga mau bahas yang mana nih, mau yang politik gitu ya, ataukah yang kesenian ini gitu. Tapi sebetulnya politik juga seni kan. Ini dua variabel yang seolah-olah jauh gitu, tapi sebetulnya berkaitan, Dok. Nah itu bisa cerita gak tuh, sebetulnya apa sih? Sekarang kan berkesenian, terus kemudian juga aktif mengamati geliat politik gitu ya, di kota Tasik, di Kabupaten Tasik, Priangan Timur malah sekarang berkembang radiusnya gitu. Antara seni dan politik itu gimana sih, Dok? Dua variabel yang seolah-olah memang berbeda tapi tampaknya ada relevansinya. Ya, menarik sekali kan. Pertama hatur nuhun, alhamdulillah dengan biasa tepang selama petang, dan selama ini memang saya banyak berguru juga sebetulnya sama Akang. Kalau saya menilai Akang itu orang sosok yang tidak pernah kehabisan ide gitu ya. Sama belajar dalam kesejajaran kita. Ya, tadi pertanyaan tadi mengenai ya kalau secara ilmu gitu ya, misalnya ada pernyataan Will Durant bahwa sebuah ilmu itu berawal dari filsafat, kemudian menjadi ilmu dan berakhir menjadi seni. Ya, kebetulan bidang ilmu saya atau fakultas saya itu dulu belajarnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Secara ilmu politik bisa dikatakan sebagai ilmu atau sebagai seni gitu ya. Yang itu ketika itu diidentikan dengan kekuasaan, ya kalau definisi bebas dari saya itu ya seni meraih kekuasaan dengan baik lah kira-kira begitu ya. Kalau Plato kan mendefinisikan politik itu adalah segala usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan kebaikan bersama. Kan kalau melihat definisi itu betapa indahnya politik. Ya, dunia politik itu dunia yang mulia, gitu ya, dunia yang mulia. Indah ya. Indah sebetulnya. Meskipun realitasnya banyak terjadi kontradiksi, ya itu problem orangnya. Nah soal saya berkesenian, mungkin kalau dibilang berkesenian terlalu bagus juga, karena
ini sebetulnya semuanya berjalan alamiah, tidak pernah punya pikiran ke arah sana. Saya juga bingung menjelaskannya harus seperti apa, tetapi memang itu terjadi gitu ya. Nah, kalau dan berusaha dengan seni itu bagi saya seni, misalnya saya tentang lagu itu bagi saya sebagai bentuk dokumentasi dari apa yang terjadi, dialami paling tidak di sekitar penulisnya, atau apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, termasuk yang dilakukan oleh orang lain, misalnya orang lain. Nah karenanya bagi saya lagu juga untuk menyampaikan suara, untuk menyampaikan pesan misalnya, kemudian di situ ada pesan moral dan sebagainya. Ya meski secara jujur harus saya katakan, saya kalau dibilang berkesenian yang tadi saya bilang itu terlalu baik dibilang berkesenian itu, karena saya bukan seniman beneran gitu ya. Ya menyampaikan pesan-pesan gitu ya, mendokumentasikan peristiwa-peristiwa dalam berbagai tema yang saya bilang sekamparan-paran gitu ya. Dan memang saya juga ada pikiran bagaimana supaya bisa mengawinkan antara bidang ilmu yang selama ini saya tekuni dengan perhatian atau kecintaan ya, terhadap seni ya, yang misalnya itu diwujudkan dengan lagu-lagu yang berbagai tema, apakah itu yang beririsan dengan politik ya, seperti lagu pemilu, atau ada yang baru nih, kebetulan ada yang baru. Nah ini yang menarik saya juga sebetulnya kenapa tadi berangkat dari seni dan politik kan gitu, berkesenian dan riuh rendah politik. Tapi tadi juga sudah dijawab bahwa sebetulnya relevansinya erat. Jadi seni itu sebetulnya politik itu seni kan. Seni menyampaikan gagasan kan begitu sebetulnya. Ya. Dan ternyata Dr. Erland juga yang dikenal di dunia akademis gitu, meneroka geliat perkembangan politik di Priangan Timur ya, tampaknya sadar betul gitu. Makanya tadi menjelang 2024 juga tuh langsung jadi ada newspeg-nya, ada tautannya tuh, bikin lagu pemilu kayak gitu. Nah itu gimana tuh bisa dipertajam lagi tuh proses kreatifnya? Ya, memang tadi ketika saya berkesenian yang seperti yang akan bilang itu, ya, lalu itu diwujudkan katakanlah dalam salah satu karya lagu misalnya, ya memang pada titik itu ada relevansinya ketika pesan-pesannya tertuang di dalam lirik-liriknya. Sekaligus itu juga bisa dikatakan sebagai representasi kegelisahan, representasi harapan akan misalnya semakin membaiknya perpolitikan khususnya di tanah air gitu ya. Yang tadi di awal ketika berangkat dari salah satu definisi betapa indahnya dunia politik, meskipun dalam kenyataannya gap antara Dasalon Dasen ini masih terlalu jauh jurangnya gitu ya, jurangnya. Nah tadi ada contoh lagu politik, sebetulnya yang terbaru juga sebetulnya lagu pemilu. Kalau sekarang yang terbaru itu ada Pemimpin Idaman. Ya bagi saya itu juga sebagai representasi kegelisahan, representasi harapan gitu ya, yang kebetulan ini sudah mulai memasuki tahun-tahun politik gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan politik yang dikemas dalam berbagai apapun gitu ya. Kemudian saya berpikiran bahwa ya khususnya Indonesia sebagai negara demokrasi, tentu negara demokrasi itu kan kita paham bersama bahwa salah satu pilarnya adalah pemilu gitu ya. Pemilu, dan mustahil bisa dikatakan demikian tidak ada pemilu gitu. Nah ujung dari pemilu ini kan dihasilkannya pemimpin gitu ya. Dihasilkannya pemimpin yang
baik di dalam lagu yang pemilu ataupun yang sekarang pemilu pemimpin idaman. Saya juga bingung gitu nulis dari judulnya apa ya, pemimpin idaman. Begitu ketika menulis pemimpin idaman, saya teringat lagu Tarling Pemuda Idaman. Saya nyandain teman saya, itu saya ingatnya lagu Pemuda Idaman, saya bilang. Gitu. Nah itu sebagai harapan ya, sekaligus sebagai dukungan gitu, agar betul bahwa demokrasi ini harus dilaksanakan dengan riang gembira. Nah itu dia. Justru adanya pemilu itu kan supaya peralihan kekuasaan itu baik, Ya. gitu, berjalan dengan baik. Kalau masih banyak trik-intrik ya itu jadi PR kita bersama bagaimana membenahi dunia politik hari ini. Gitu ya. Ya. Dan pergantian kita semua punya kewajiban untuk mensukseskan pergantian kepemimpinan ini secara baik. Ya. Apapun levelnya, apapun kontestasinya gitu ya. Ya. Karena ya politik itu menyangkut, selain menyangkut urusan orang banyak, jadi juga menyangkut hak politik, hak asasi. Di politik bicara orang mulai dari kandungan sampai orang meninggal, itu di situ ada irisan politiknya saya kira. Di segala sudut ya, Dari segala sektor sudut, ya. segala sektor. Sebetulnya memang kalau ngomong politik sebetulnya kita ngobrol tentang apa ya, lingkungan sekitar kita kan sebetulnya. Apa sih yang nggak lepas gitu dari Betul. politik gitu. Jadi sebetulnya kalau tadi Dr. Erlan bilang bahwa politik itu semestinya lekat dengan seni, dan seni itu melembutkan budi kan gitu ya kan. Semestinya nggak ada tuh benturan-benturan keras yang sampai ya buang-buang energi kan begitu tuh. Nah, tapi faktanya kan terjadi tuh berantem gitu. Orang-orang berantem di kancah ini. Kira-kira dari kacamata sosiologis politis gitu ya, itu apa sih sebetulnya yang memicu orang-orang kok pada berantem begitu? Ya, saya ingin berangkat dari pilar yang lain kan. Di dalam demokrasi itu kan ada pilar lain, yaitu pluralisme ya. Jadi saya memahami demokrasi itu adalah sebagai inti dari manajemen konflik. Bahwa realitas kehidupan itu betul, semua cenderung menunjukkan adanya konflik Ya. ya. Kalau Plato bilang keindahan demokrasi itu pada saat terjadi mozaik demokrasi, yaitu perbedaan-perbedaan aspirasi. Ya. Dan demokrasi tidak menghilangkan perbedaan itu, tetapi kemudian memanage itu menjadi sebuah harmoni. Ya. Di sana saya kira ya. Harmoni itu kan karena irama kan, karena harmoni itu kan apa ya, suasana yang terbangun karena memang irama gitu kan, ada ritma, ada metrum, ada ketukan di sana kan gitu kayak gitu. Jadi ya nggak aneh kalau Dr. Erlan sekarang untuk katarsis kali ya. Jadi karena memang ya menepi sejenak, kemudian bikin lagu itu pemilu dan pemimpin idaman itu. Karena sekarang juga kan sudah mulai nih denyutnya, Betul. denyutnya sudah mulai ramai gitu. Nah termasuk kota Tasikmalaya sih sebetulnya relatif bukan santai sih, relatif adem, sejuk gitu ya sebetulnya Saat ini Saat atau ini. ke depan. Hangat boleh tapi panas jangan. Nah itu dia. Beberapa perhelatan di Tasikmalaya kan begitu ya, ada menghangat gitu. Tapi sebetulnya ada pemulihan psikologisnya juga cepat kan sebetulnya. Kalau yang kita lihat di perhelatan sebelumnya kan begitu. Ya mudah-mudahan saja ini juga jadi semacam
Tapi mungkin dari sudut pandang Dr. Erlan ada pandangan lain kan sebetulnya gitu, tiis-tiis jahe kan gitu ya. Tapi gimana sebetulnya kondisi Tasik nih ke depan berkaca dari yang sebelumnya gitu? Iya. Ya kebetulan kan agendanya nanti 2024. Ya. Dan ini sering saya bilang, kalau secara prosedural demokrasi di Indonesia itu sangat luar biasa, mewahnya dengan 2 kata, langsung dan serentak. Ya, termasuk suksesi di Kota Tasik nanti mungkin ikut agenda di November 2024. Betul. Kalau sekarang mungkin dalam tanda petik masih bisa relatif adem-adem gitu ya. Karena masih jaraknya masih cukup panjang ya, panjang 2 tahunan ya, 2 tahun lagi. Dan tentu kita memahami bahwa tensi politik itu akan sangat dinamis gitu. Ya. Cuma ya tidak menutup kemungkinan bahwa yang terjadi di 2024 yaitu bisa complicated gitu. Ya sejauh ini kalau dilihat ya menurut saya bisa dikatakan relatif sehat-sehat saja sebetulnya, sehat-sehat saja. Artinya menjelang 2024 karena memang serentak dan kolosal dan mewah, megah gitu ya, potensi konfliknya mungkin lebih bisa lebih jelas lagi dok, itu ya maksudnya potensi konfliknya gimana tuh? Ya karena bisa ini terjadi konflik di banyak daerah karena pilkada. Itu kan kita butuh pengamanan segala macam. Ya. Beda halnya dengan hanya di satu tempat. Oh iya benar. Sederhananya begitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi seperti itu. Kalau chaos di banyak titik, wah lu penanganannya juga luar biasa. Repot kan. Tapi ikhtiar untuk ya preventif kan lebih baik ketimbang itu. Artinya kira-kira apa nih yang harus disiapkan, strateginya bagaimana nih supaya, karena memang resikonya kan tinggi ya, serentak gitu. Betul, serentak cukup tinggi lah, sangat tinggi. Dan tentu upaya selama ini yang mesti continue dilakukan, salah satunya adalah pendidikan politik. Ujung dari pendidikan politik ya terciptanya budaya politik yang baik. Ya, oke. Nah ini selama ini ya perlu digenjot lagi nih soal pendidikan politik itu, apapun istilahnya lah, ada istilah pendidikan pemilih lah segala macam gitu. Yang jelas intinya supaya ketika bicara demokrasi, salah satunya kan tidak terlepas dari democratic behavior itu, perilaku berdemokrasi. Siap kalah, siap menang, kemudian siapapun yang menang menjadi milik bersama lah, menjadi pemimpin bersama gitu ya. Ya artinya selama yang menjelang ya 2 tahun ke depan, edukasi politik itu yang harus dipertajam gitu ya. Saya kira itu oleh para penyelenggara pemilu dan ya siapapun stakeholder atau para pemangku yang berwenang gitu, konsentrasi di edukasi ya. Edukasi tentu tidak hanya penyelenggara, saya kira ya, termasuk masyarakat juga. Terlebih yang selama ini menjadi kritik adalah soal pragmatisme. Pragmatisme ini tidak bisa dihindarkan, menodai marwah demokrasi. Saya kira. Oke. 2 tahun itu apa enggak terlalu tapi optimistis nggak dok kalau lihat sekarang nih? Merawat harapan itu perlu. Ya kita berdoa ya supaya lancar gitu. Walaupun memang tadi ya saya juga jadi kepikiran gitu ya. Serentak semua bareng gitu. Kolosal gitu seluruh Indonesia. Betul. Dari mulai kota, kabupaten, provinsi sampai pemilu presiden itu dalam satu tarikan ya gitu. Ya terbayang sih kesibukannya seperti apa, kemudian potensi-potensi konfliknya juga kalau serentak itu kan potensinya juga serentak ya.
Tapi mudah-mudahan saja tidak konflik serentak ya kayak gitu. Mudah-mudahan tidak. Ya makanya itu menarik, jadi bikin lagu saya pikir itu salah satu ikhtiar juga ya. Pemilu gitu kan kayak gitu-gitu, jadi mengkampanyekan bagaimana kita ya, kalau di pemuda idaman, pemimpin idaman itu sebetulnya apa tuh yang jadi highlight di lagu itu? Iya, pesan di sana sebetulnya saya lebih menonjolkan karakter ya, karakter pemimpin idaman itu pemimpin yang diharapkan gitu ya. Misalnya itu tercermin dalam yang paling substantif bagi saya, bahwa pemimpin idaman itu sang penebar kebajikan, sang pembela kebenaran, sang pejuang keadilan, kemudian membuat semua orang nyaman gitu. Kemudian ada ketulusan. Itu saya tulis misalnya, senyum tulusmu dari hatimu. Yang memberi tempat, memberi ruang bagi semua. Karena tahu ujungnya pemilu itu ujungnya kan pemimpin yang diharapkan, yang sering saya sebut kalau bahasa sederhananya pemimpin yang mencintai dan dicintai. Untuk mewujudkan itu kan tidak mudah juga. Jadi pemilu sendiri itu sebetulnya harapan kan? Iya, harapan. Iya kan? Jadi harapan rakyat, harapan masyarakat untuk bagaimana nih hidupnya lebih baik kan begitu. Betul. Artinya ya pemimpinnya juga nanti harus yang memenuhi harapan itu. Menarik ini sebetulnya. Dan kalau Dr. Erlan menuangkannya dalam sebuah lagu itu relevan gitu. Mudah-mudahan. Ya tapi ngomong-ngomong, di Tasikmalaya Dr. Erlan sudah bisa memotret petanya seperti apa begitu. Karena perubahannya kan biasanya sih banyak kejutan gitu. Ya, kalau melihat sebelum ada penundaan kan sempat muncul ya beberapa nama. Ya menurut saya bagus-bagus saja itu sebagai alternatif. Dan saya termasuk mendorong partai politik untuk bisa menghadirkan jagoan yang meyakinkan publik. Kemudian kalau tingkat pilkada kan ada juga jalur perseorangan ya. Pemilu sebelumnya di Tasik kan pernah ada jalur perseorangan, dan saya kira itu bagus karena memang itu ada ruang di situ, sehingga masyarakat memiliki alternatif. Kalau partai politik katakan sebagai kendaraan atau domain utama, ya ketika menghadapi kontestasi itu jangan gampang menentukan calon siapa. Ya idealnya begitu. Dan yang paling penting menurut saya adalah perlu terlebih dahulu menyampaikan gagasannya gitu ya. Bukan sekedar memasang-masangkan nama siapa nama. Nama akan lebih baik menurut saya. Tapi ngomong-ngomong nama-nama itu sudah beredar kencang juga kan? Ya, betul. Bahkan kabarnya kan ada hasil salah satu survei gitu ya. Nah, bisa membocorkan ke hasil survei artinya? Saya juga tidak tahu itu. Masih tertutup katanya ya. Sebagai hasil survei saya memandang itu hal yang ilmiah gitu ya. Dan itu tentu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Meskipun tentu dari waktu ke waktu itu segala sesuatu masih mungkin banyak hal yang terjadi. Dan selama ini yang belum terdengar itu sebetulnya rata-rata selalu memunculkan nama terlebih dahulu. Sebetulnya kalau secara pribadi yang ingin saya lihat itu apa kriteria. Bagusnya tiap partai itu menyebutkan kriteria calon wali kota dari partai kami itu seperti ini yang dicari. Jadi bukan soal namanya dulu, kriterianya dulu dong bicarakan. Biar nanti orang yang nama-nama itu katakanlah dalam persepsi publik nyangkutnya ke sosok siapa, figur siapa. Karena penting itu ya. Gagasan itu ya. Gagasan. Kemudian kan sering terjadi juga dalam
waktu lalu, misalnya ketika pasangannya hanya harmonis beberapa waktu saja, ketika sudah terpilih malah banyak yang menjadi kontraproduktif. Nah itu karena memang kawin paksa itu, kawin paksa terjadi karena apa? Karena kriterianya belum jelas. Iya, oke. Berarti kalau mau sebetulnya kan itu peran partai penting di sana ya. Jelas. Sebagai salah satu fungsinya, fungsi dari political recruitment di sana. Artinya kalau begitu peran partai juga apa ya? Kalau memang ya tadi kan bukan fenomena, tapi boleh jadi disebut fenomena karena memang terjadi cukup masif juga kan, nama-nama beredar gitu, dan itu memang di belakangnya juga partai-partai kan. Nah artinya memang apakah partai tidak mengindahkan, bukan tidak mengindahkan sih. Apakah partai, ya semestinya kan partai itu yang memfasilitasi jagoannya untuk menyampaikan gagasan-gagasan terlebih dahulu kan begitu. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya di partai-partai ini? Iya. Kalau kondisinya seperti itu maksud saya. Selama ini yang sering saya katakan juga bahwa kritik keras terhadap partai politik itu kan berkaitan dengan fungsinya. Misalnya salah satu fungsinya adalah political recruitment, ya, karena partai sebagai training ground lahirnya pemimpin. Nah, masih banyak fenomena kegambangan ya, di luar soal misalnya, aduh saya nggak percaya diri nih karena kursi saya sedikit gitu ya, soal itu. Tapi bagi saya logis jika seorang pucuk pimpinan partai dimanapun levelnya, ya apakah itu kabupaten kota, apakah itu di provinsi, apalagi di nasional, itu misalnya orang dengan serta menisbatkan ini bahwa itu ke depannya akan jadi calonnya itu. Oke. Tapi saat bersamaan saya juga mendukung bahwa partai itu harus membuka dua jalur. Pertama jalur kadernya, lalu yang kedua jalur non kader. Seperti melalui mekanisme konvensi, meskipun itu menjadi barang yang tidak laku saat ini. Justru ada kekhawatiran misalnya di situ nuansa transaksionalnya itu indikasinya masih menjadi pertanyaan. Nah itu sebetulnya yang harus dikembalikan. Dan kegiatan partai politik itu juga bukan hanya sekedar pada saat masa-masa pemilu, ya justru 5 tahun sebelum ini disitulah pendidikan politik yang harus dilakukan, karena pendidikan politik ya itu salah satu fungsi partai juga, political education gitu ya. Nah ini selama ini fungsi-fungsi itu yang masih relatif dianggap lemah. Tentu ini hanya sekedar pemikiran bebas saya ya, bukan menggurui para inohong di partai politik, ini sama sekali tidak gitu ya. Ya tapi dok penting juga karena memang output itu kan tergantung input dan proses gitu ya. Jadi kalau input dan prosesnya salah, outputnya juga nanti kan. Betul. Saya mencoba menyimpulkan seperti itu. Ya. Dan tampaknya yang Dr. Elan tadi ungkapkan kritik gitu. Sebetulnya di input dan prosesnya kan sebetulnya yang harus diperketat, dipertajam begitu ya. Kalau di input dan ya tidak dugaan-dugaan sekadar transaksional kan kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau gagasan itu gimana tuh? Ada nggak sosoknya tuh kira-kira? Untuk di level mana ya? Di kita lah gitu, di kota, di level kota, ya, di level kota. Kemudian ya nanti kita secara perlahan ke level yang selanjutnya gitu kan, karena kita masih panjang kan, perbincangannya masih panjang sampai saat ini ya. Kalau soal gagasan gitu ya, kalau saya pribadi penglihatan saya, boleh jadi penglihatan saya pengamatan saya salah gitu, saya belum merasakan hal yang masif dari satu figur misalnya dia melemparkan gagasannya, baru sekedar nama saja tanpa kita mengetahui gagasannya. Nah ini juga jangan sampai nanti
apa namanya, kita memilih seseorang yang justru program-program itu masih misterius, kita nggak tahu apa gitu ya. Oke. Dan memang harus murni keluar dari pemikiran katakanlah calon wali kota, calon bupati, bukan pemikiran yang didesain oleh tim gitu ya. Bukan tidak boleh didesain oleh tim. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu harus punya visi, dia punya keyakinan akan pikirannya bisa diwujudkan Sebagai person ya. sebagai person. Nah kemudian kalau tadi saya banyak menyebut soal apa namanya, kritik terhadap partai politik gitu ya. Saya bukan orang partai politik, tetapi saya sering mengatakan bahwa kalaulah hari ini partai politik belum baik, maka kita tidak bisa anti terhadap partai politik, tetapi ikut mendorong juga ya, bagaimana supaya memang partai politik itu menjadi baik, yang salah satunya adalah menjalankan keseluruhan fungsinya dengan baik, supaya nanti outputnya juga baik. Betul, kalau akan bilang tadi outputnya juga baik, itu kan ujungnya pemilu, ujungnya pemimpin dan sebagainya. Karena hal yang ironi saat ini misalnya di tingkat kepala daerah, ketika biayanya mahal masih banyak terjadi kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus. Ini jadi antara proses dengan hasil tidak berbanding lurus. Dua-duanya harus baik, prosesnya harus baik, yang itu menghasilkan hasil yang baik juga. Oke, mantap. Jadi itu di lagu Pemimpin Idaman itu kan. Nah ini menarik teman-teman, tidak terasa sudah setengah jam kita berbincang, dan ya walaupun singkat tapi paling tidak bisa memotret realitas objektif proses road to 2024 di kampung halaman kita. Jangan dulu jauh-jauh lah, kita di sini aja dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Dan obrolan kita ini belum menyebut nama. Nah, nanti di perbincangan selanjutnya kita akan kita akan gali lebih dalam lagi nama-nama tadi yang ya pasti kan Dr. Elan mengatakan bahwa partai-partai yang ikut kontes sekarang itu sudah menyebut nama-nama kan sebetulnya. Nah kita belum membocorkan itu ya. Teman-teman terima kasih. Hatur nuhun. Ya hatur nuhun Dr. Elan. Jadi kita ngopi Sami-sami, Kang. di tepi sawah nih. Kita ngobrol di tepi sawah tuh. Wah gitu. Jadi adem lah gitu ya. Terus ngobrolnya sebetulnya serius berat politik, tapi karena ada sentuhan seni, dan nanti juga di perbincangan ini lagunya bakal jadi soundtrack juga nih kayaknya. Saya minta izin ke Dr. Elan untuk jadi back sound. Mangga bingat ya. Oke, hatur nuhun. Dr. Elan, nanti kita lanjut ya. Ini bukan ini serial loh, jangan salah. Nanti di mana di kaki gunung apa gitu ngobrol. Karena memang media sekarang itu sudah tanpa rumah sebetulnya gitu ya, karena sudah ada dalam genggaman tangan kita, tinggal kita taruh, udah seperti ini. Baik, nanti kita berjumpa lagi teman-teman di perbincangan selanjutnya yang tentu bakal lebih hangat. Cag, Rahayu, Bagja, Waluya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.